Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, Bapak Dr. Andes Haji Sabilal Rosyad MSI. Kemudian yang saya hormati pula segenap teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kemudian, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai materi pengurusan jenazah dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama Nafisah Nur Safanah, kemudian saya Muhammad Sukron, dan yang ketiga Diva Mas Ramadhani. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Nafisah Nur Safanah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya Nafisah Nur Safanah dengan NIM 4121094 akan menjabarkan tentang pengertian jenazah dan memandikan jenazah. Langsung saja yang pertama, pengertian jenazah. Kata jenazah bila ditinjau dari segi bahasa atau etimologis berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari isim masdar atau adjektif yang diambil dari fi'il madhi. Janazah yajnizu janazatan wa jinazatan. Bila huruf jim dari kata tersebut dibaca fathah atau janazatan, kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Menurut istilah, kata jenazah ialah seseorang yang meninggal dunia dan berpisahnya roh dengan jasadnya. Hukum dalam pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah. Artinya, apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut dianggap telah mencukupi. Selanjutnya, memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah orang yang beragama Islam adalah wajib, dan pelaksanaannya adalah fardu kifayah. Dikutip dari Kamil 2008, syarat-syarat orang yang memandikan jenazah sebagai berikut, yaitu Islam, berakal dan sudah balik, niat memandikan jenazah, bisa dipercaya atau dapat merahasiakan aib dan cacat tubuh jenazah, mengetahui tata cara memandikan jenazah. Kemudian, orang yang utama untuk memandikan jenazah yaitu, bagi jenazah laki-laki, orang yang utama untuk memandikan jenazah laki-laki, urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang telah mendapat wasiat untuk memandikan. Yang kedua, bapak, kakek, kerabat dekat, dan mahrim laki-laki, dan istri dari yang meninggal. Kemudian, bagi jenazah wanita, orang yang lebih utama untuk memandikan jenazah wanita adalah ibu, nenek, kerabat dekat dari pihak perempuan, kemudian suami dari jenazah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Sukron. Kemudian bab mengkafani jenazah. Dalam bab ini yaitu berarti memberikan pakaian kepada mayit ataupun kepada jenazah secara rapat dengan kain kafan. Batas minimal kain kafan yaitu 1 helai menutupi seluruh badan. Cara mengkafaninya yaitu untuk mayit ataupun jenazah laki-laki dengan 3 lapis, kemudian untuk perempuan yaitu 5 lapis. Mayit laki-laki dikafani dengan 3 lembar kain putih masing-masing, kain berukuran sesuai dengan tubuh yang membungkus seluruh tubuh jenazah. Kemudian untuk jenazah perempuan menggunakan 5 kain tersebut berupa 1 helai sarung menutupi pusar sampai dengan anggota paling bawah, kemudian khimar atau tudung yang menutupi bagian kepala, kemudian adanya gamis yang menutupi bagian atas sampai di bawahnya sarung, kemudian adanya lembar kain yang masih bisa membungkus seluruh jasad mayit. Kemudian dalam mengkafani diusahakan untuk lebih dari 1 helai dengan catatan berjumlah ganjil. Kemudian dalam mengkafani diberikan kapas secukupnya dan pewangian secukupnya. Untuk biaya mengkafani secara keseluruhan diambilkan dari harta jenazah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya. Kemudian masuk bab mensolati jenazah. Para
ulama berpendapat bahwa hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat tidak disyaratkan berjamaah dalam sholat jenazah. Sedangkan dalam mazhab Maliki berpendapat harus berjamaah dalam mengerjakan sholat jenazah. Rukun-rukun sholat jenazah yaitu yang pertama niat. Niat untuk laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Yang pertama untuk laki-laki. Sholli ala hadal mayiti arba'ah takbiratin fardu kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kemudian untuk jenazah perempuan, usolli ala hadal mayitati arba'ah takbiratin fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian berdiri jika mampu. Kemudian dilakukan dengan 4 takbir, yaitu takbir yang pertama setelahnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca sholawat. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa, yaitu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu untuk laki-laki, dan Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha untuk perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nimas Ramadhani, NIM saya 4121096. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang menguburkan jenazah. Tujuan dari menguburkan jenazah adalah untuk menghindarkan bau busuk yang ditimbulkan dari mayat dan menjaga mayat agar tidak dimangsa oleh binatang buas. Tata cara menguburkan mayat. 1. Mayat dikuburkan ke dalam lubang yang kedalamannya setinggi orang berdiri dengan tangan melambaikan ke atas dan dengan lebar 1 dirok lebih 1 jengkal. Kedua, menghadapkan mayat ke arah kiblat. Apabila mayat tidak dihadapkan ke arah kiblat, maka diwajibkan untuk menggali kembali kuburan tersebut dan mengarahkan mayat tersebut ke arah kiblat, dan disunahkan pipi mayat tersebut menempel ke bumi. Yang ketiga, apabila tanah tersebut keras, maka disunahkan untuk membuat liang lahat. Yang dimaksud liang lahat adalah sebuah lubang di dalam dinding kuburan sebelah kiblat dan panjangnya setara dengan mayat tersebut. Yang keempat, melepas tali kain kafan. Dianjurkan seorang laki-laki yang melepas tali kain kafan tersebut adalah seseorang yang paling dekat dengan mayat tersebut, dan disunahkan untuk membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.